sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mendirikan sholat sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada hadis yang datang menjelaskan ayat ini aqimus shalah, maka kita pasti bingung. Bagaimana kita mendirikan sholat? Mungkin di sini ada 100 orang, ada 200 orang. Masing-masing dari kita kalau tidak mau menerima hadis, masing-masing sholat dengan berbagai macam caranya. Ada yang berdiri aja setengah jam. Ada yang ruku aja setengah jam. Ada yang sujud aja setengah jam. Ada yang berdoa aja setengah jam. Mungkin seperti itu. Akan tetapi datanglah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa sholat itu seperti ini. Ada yang disebut sebagai sholat wajib. Ada yang disebut sebagai sholat rawatib. Ada yang disebut sebagai sholat ini, dan sholat ini. Cara mengerjakannya seperti ini dan seperti ini. Ya, dibutuhkan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain misalnya, ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ini banyak ayat yang lainnya yang semakna dengan ini. Wa atuz zakat, keluarkanlah zakat. Ya, sekarang kalau tidak ada hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bagaimana caranya kita mengeluarkan zakat, ya berapa satu nisab itu, apa yang disebut sebagai satu haul, ya. Maka kita tidak akan mungkin tahu bagaimana caranya kita mengeluarkan zakat. Ya, mungkin ada yang ya uangnya 100.000 dikeluarkan zakatnya, karena dia nggak tahu. Ya, bagaimana apakah 100.000 ini sudah sampai satu nisab, ya, atau ada yang mengeluarkan zakat setiap harinya, karena dia nggak tahu bahwa ternyata zakat itu ada yang disebut sebagai haul, ya 1 tahun baru bisa dikeluarkan zakatnya, kan seperti itu. Nah, disinilah dibutuhkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah ya memahami, ya tidak hanya cukup memahami Al-Quran, tidak hanya cukup menerima Al-Quran saja, akan tetapi kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah harus menerima satu paket, harus menerima Al-Quran, kemudian juga harus menerima hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa atimul hajja, dan sempurnakanlah haji kalian, wal umrata, dan sempurnakanlah umrah kalian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita berhaji dan berumrah kalau tidak ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, bagaimana cara kalau misalnya kita hanya mau menerima Al-Quran saja? Sekarang bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah haji? Bagaimana caranya kita melaksanakan ibadah umroh kalau tidak ada penjabaran, penjelasan, perincian dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk itulah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku manasik haji dan umroh kalian. Ini butuh kepada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain misalnya, ya dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma." Dalam Al-Quran dikatakan, ya wasariku seorang pencuri laki-laki, wasarikatu dan seorang pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangan keduanya. Ya, sekarang misalnya, kalau tidak ada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai misalnya ini misal ya, kalau misalnya syariat Islam ditegakkan, ya. Lalu kemudian tidak ada penjelasan dari Rasulullah SAW tentang ayat ini. Ya, maka mungkin kalau ada maling ayam, ada pencuri sandal, langsung kita potong tangannya. Padahal tidak seperti itu. Karena ada kadarnya. Ya, ada kadarnya. Ada kadarnya berapa kadarnya sehingga seseorang itu harus dipotong tangannya. Jadi nggak serta-merta misalnya dia nyolong, dia ngutil coklat misalnya, lalu kemudian hukum Islam tegakkan dipotong tangannya. Nggak serta-merta seperti itu. Ya, maka datanglah penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, la qat'a, tidak ada pemotongan tangan illa fi rubu'i dinar, kecuali 1/4 dinar, fasaidan atau lebih dari 1/4 dinar. Kan seperti itu. Jadi ada penjelasannya yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian potong tangan yang mana? Seperti apa? Kan seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu kalau dia mencuri lagi bagaimana lagi? Ini semua butuh kepada penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin kita memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya tanpa ada penjelasan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang perkara tersebut. Baik, contoh lagi misalnya, ya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 82.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya, yaitu orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, walam yalbisu imanahum, dan orang-orang beriman tersebut tidak mencampurkan keimanan mereka bizulmin dengan kezaliman. Ya, jadi perhatikan ya, saya ulangi sekali lagi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbasu imanahum, mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka bizulmin dengan kezaliman. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika lahumul amnu, maka orang beriman tersebut yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, maka bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, yang kedua mereka diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian. Sepintas, kalau kita baca ayat ini tanpa ada penjelasan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita pahami bahwa orang beriman itu tidak boleh melakukan kezaliman. Benar enggak? Tidak boleh melakukan kezaliman karena di sini dikatakan bizulmin. Kezaliman apapun itu, ya. Karena di sini kalau antum belajar bahasa Arab, Bapak dan Ibu belajar bahasa Arab, zulmun di sini ini namanya nakirah, menunjukkan keumuman, kezaliman kecil ataupun kezaliman besar. Itu kalau kita mau pahami. Ya, berarti kalau tanpa penjelasan dari Rasulullah, kita pahami bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang beriman itu tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka kita pahami di sini, kalau kita letterlet, kita akan pahami bahwa orang beriman itu tidak akan melakukan kezaliman apapun itu. Saya tanya sama Bapak dan Ibu sekalian, ada nggak di antara kita yang mampu untuk tidak melakukan kezaliman, walaupun itu kezaliman kecil? Ada nggak? Nggak ada. Ya, waduh, gimana dong kalau gitu? Ya, kalau begitu, kalau kita mau pahami seperti itu, kalau begitu kita tidak akan mendapatkan keamanan dari Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kalau begitu kita tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingung kan kita? Maka butuh penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad meriwayatkan, lamma nazalat hadhil ayat, tatkala turun ayat ini, Al-An'am ayat 82, ya, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tatkala turun ayat ini, ya, Imam Ahmad mengatakan syakka dzalika sahabat merasa berat, sama yang kita pahami. Ya, sahabat saling bertanya sebelum datang ke Rasulullah, mereka saling bertanya antara satu dengan yang lainnya, ayyuna la yadzlimu nafsahu. Kalau bahasa bebasnya, waduh, siapa di antara kita yang enggak pernah menzalimi dirinya? Kita keluar dari rumah, melihat sesuatu yang haram, zalim, benar enggak? Ya, kita kemudian berkumpul, apalagi mak-mak misalnya, berkumpul 2-3 orang, 1 menit, 2 menit masih lurus pembicaraannya, 2 menit kemudian, oh tahu enggak itu ibu ini, itu ibu, udah, zalim, benar enggak? Itu enggak mungkin. Kata para sahabat, ayyuna la yadzlim nafsahu. Siapa sih di antara kita yang enggak pernah menzalimi dirinya? Mustahil ini. Berat, makanya sahabat merasa berat. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mereka datang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ayyuna la yadzlimu nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang enggak pernah menzalimi dirinya sendiri? Kalau Rasulullah iya. Tapi kalau kita, enggak ada jaminan. Ya, yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita enggak maksum. Ya, tidak ada yang menjamin bahwa tidak ada jaminan bagi kita untuk tidak melakukan kezaliman. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, di sinilah kita butuh kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal ladzi kama ta'nun. Bukan seperti yang kalian tafsirkan, bukan seperti yang kalian fikirkan, bukan seperti yang kalian maksudkan atau yang kalian kalian ketahui. Beliau mengatakan, ala tasma'u qaula 'abdis shalih. Tidakkah kalian pernah mendengarkan perkataan seorang hamba yang soleh dalam Al-Quran, surah apa? Surah Luqman. Ya, Luqman menasihati anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi. Dan ingatlah, tatkala Luqman ya menasihati anaknya, wa idz qala Luqman, tatkala Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idzuhu, dan Luqman menasihati anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun itu. Karena kenapa kata Luqman? Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan kepada kita semua, yang dimaksudkan zalim di sini adalah kesyirikan. Ya, aman. Ya, kan seperti itu. Ya, akhirnya para sahabat, oh masya Allah, ya kan, baru mereka lega. Ya, coba kalau misalnya kita tafsirkan, waduh, siapa yang nggak pernah zalim? Ya di sini saja, di dalam, mohon maaf, di dalam masjid Az-Zikra ini, Zikri. Siapa di antara kita di sini mungkin sekarang ini ada yang zalim, kita nggak tahu. Ya, mungkin ada yang zalim apa kita nggak tahu. Nggak ada yang bisa menjamin. Akan tetapi datanglah penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa yang dimaksudkan kezaliman di sini adalah kesyirikan. Jadi maknanya di sini alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, mereka tidak mencampurkan imanahum, keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman, atau tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ya, ulaika lahumul amnu, maka orang yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka? Ulaika lahumul amnu, bagi mereka keamanan di dunia dan di akhirat, wa hum muhtadun, dan mereka akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita butuh kepada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, berkata Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala dalam kitab Bahrul Muhit, beliau mengatakan al-kitabu ahwaju ila sunnah. Ya, Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah. Maksudnya Al-Quran itu lebih butuh kepada penjelasan al-hadis. Ya, Al-Quran itu membutuhkan penjelasan, lebih butuh kepada penjelasan Rasulullah SAW. Ya, minas sunnati ilal kitab. Tidak sebaliknya. Artinya artinya sunnah tidak lebih butuh penjelasan daripada Al-Quran. Akan tetapi Al-Quran yang lebih butuh penjelasan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya pernah mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul." Ya, dan apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, fakhuduhu, maka wajib bagi kalian untuk mengambil, ya, untuk menerima apa yang didatangkan, apa yang diberitahukan, didatangkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib bagi kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan hadis kepada kita misalnya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sesuatu, ya, maka apa yang kita lakukan? Maka jawaban kita hanya ada dua kata. Ya, jawaban kita hanya ada dua kata. Apa jawaban kita? Sebagai orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Tidak ada second opinion, tidak ada jawaban ketiga. Ya, jawaban kita kalau Rasulullah SAW mendatangkan sesuatu kepada kita, ya, memerintahkan sesuatu kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menerima perkara tersebut. Tidak boleh kita mengatakan, wah tunggu dulu, benar gak sih ini Rasulullah? Gak boleh seperti itu. Ya, orang beriman itu gak seperti itu stylenya. Enggak seperti itu tipenya. Orang beriman itu kalau didatangkan perintah Rasulullah SAW, maka jawaban mereka hanya ada dua. Sami'na wa ata'na. Kami mendengarkan dan kami menaati. Tidak seperti dengan sebagian orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai kaum muslimin. Ya, yang mana ketika datang perintah Rasulullah SAW, mereka juga bersikap dengan dua, mereka juga mengatakan dua kata. Ya, tapi kata mereka sami'na wa analisaina. Tunggu dulu, kami dengarkan, tapi tunggu dulu. Kami analisa dulu, kami riset dulu. Ya, ini sesuai dengan keilmuan enggak? Ya, ini ilmiah enggak? Ini begini, ini, dan seperti itu. Itu jawabannya. Ya, ada juga orang yang mengatakan sami'na wa fikir-fikirna. Kita dengarkan, tapi tunggu dulu, pikir-pikir dulu. Sesuai enggak dengan zaman? Ya, berkesesuaian enggak dengan zaman? Ini berkesesuaian enggak dengan hawa nafsu saya, dengan keinginan saya, dengan kelompok saya dan lain sebagainya. Ya. Dan yang lebih parah lagi, ya, jawabannya orang-orang Yahudi. Sami'na wa asaina. Kami dengarkan, kami durhakai. Ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, orang-orang beriman tidak seperti itu. Ya, intinya kalau misalnya, ya, ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, kita bukan orang ingkarus sunnah, ada perintah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perintahnya berat, ya, baik itu perintahnya ringan, baik itu perintahnya sedang-sedang saja,
wajib bagi kita untuk menerima perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pertanyaan, tanpa kritikan. Wajib bagi kita untuk menerima perintah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, wa mana hakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fantahu, maka wajib bagi kalian untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kita ini Bapak dan Ibu sekalian lucu, ya. Kadang-kadang Rasulullah seperti contohnya misalnya, ya. Contohnya misalnya lalat, ya. Kita tahu ya bagaimana trik rekodnya lalat itu, ya, jorok, ya. Lalat kita dulu sebelum tahu itu kalau misalnya ada apa namanya, ada lalat masuk di air minum, itu air minumnya langsung kita buang. Mau air minumnya banyak atau sedikit kita buang, nggak ada sayang-sayangan, benar nggak gitu? Datang petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau ada lalat nyemplung di dalam air minum kita, maka jangan dibuang airnya, lalatnya cemplungin, angkat, buang lalatnya, minum airnya, kan seperti itu petunjuk Rasulullah. Orang-orang ragu, subhanallah, ragu orang-orang. Lah kok iya? Sedikit logikanya, karena kita pakai logika, perasaan ya. Logikanya, perasaannya. Lo sedikit saja nyemplung lalatnya, jorok kok ini cemplungin lagi. Gimana? Tambah jorok, ya, jorok kuadrat kalau gitu. Itu kalau kita main logika, main perasaan. Banyak yang nggak percaya. Ah enggak, buang mending sekalian. Apa sih? Orang cuma 5 gopek kok harganya. Wah ini cuma 5.000 kok harganya. Ah ini kopi cuma 25.000 kok harganya. Udah ganti lagi. Itu kan seperti itu. Ya, kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Kita tidak menerima sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakang hari datang peneliti yang tidak ada jaminannya sama sekali dari Allah. Orang itu tidak ada jaminannya sama sekali dari Allah. Diteliti sama dia, ternyata, ya, di sayap kiri lalat itu mengandung racun, sementara di sayap kanannya itu penawarnya. Jadi kalau dicemplungin selesai normal, ya, clear, gitu kan seperti itu, bersih lagi. Ya, baru kita berbondong-bondong percaya, subhanallah. Manusia biasa yang tidak ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala, kita percaya tanpa mengatakan sami'na, kami dengar dan kami fikir-fikir, sementara orang terbaik yang pernah menginjakkan kaki di atas permukaan bumi ini, ya, makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, manusia atau makhluk yang satu-satunya makhluk pernah berada di posisi berhadapan dengan Allah. Jibril pun tidak pernah berada di posisi tersebut. Lalu kemudian kita ragu. Ya, subhanallah. Ya, contoh misalnya. Contoh. Ya, ini anak-anak muda ya. Ini banyak kan, ini generasi old di sini. Ya, anak-anak muda. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf ya. Ketika Rasulullah SAW mengatakan misalnya, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Ya. Kain yang berada di bawah telapak kaki, berada di bawah mata kaki, itu terancam neraka. Ini sabda Rasulullah, saya hanya menyampaikan. Ya, perkara kita mau terima apa enggak ya, itu terserah kita, konsekuensinya kita yang tanggung. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa kain yang berada di bawah mata kaki, ya fafinnar, diancam neraka jahanam. Ya, lantas kemudian orang-orang mengatakan subhanallah, kebaikan saya banyak, proyek kebaikan saya banyak, di sono saya bikin masjid. Masa iya sih gara-gara celana saya di bawah mata kaki Allah mau masukin saya ke neraka? Subhanallah. Tapi subhanallah, begitu datang artis Korea yang celananya cingkrang, besoknya dia beli. Walaupun harganya 2 juta, celana itu dia beli. Subhanallah. Kita ini siapa? Umatnya Korea, umatnya artis Korea, atau umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wallahul musta'an. Ini realita, Bapak dan Ibu sekalian. Ini realita yang sering kita hadapi. Makanya oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma atakumur rasul. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepada kalian, fakhudhu, wajib bagi kalian untuk mengambilnya. Ya, tanpa pertanyaan, sikap kita hanya ada 2. Kalimat kita hanya ada 2. Sami'na, kami mendengarkan, wa ata'na, dan kami menaati. Ya, wa ma kana lil mu'minin. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki, wala mu'minatin. Tidak pantas bagi seorang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan satu perkara atasnya, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahwa ada second opinion, ada pilihan kedua dari selain yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, jadi nggak pantas, nggak elok, nggak boleh seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu perkara,
lalu kemudian kita ada second opinion, ada pendapat yang lain, ada pilihan yang lain. Ini bukan sikapnya orang beriman. Sikapnya orang beriman adalah ya sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa fikir-fikirna. Bukan sami'na wa analisaina. Dan yang lebih parah lagi perkataannya orang Yahudi, sami'na, kami mendengarkan, wa asaina, tapi kami durhakai. Ya, baik. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Innallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu wa taala maha sangat keras azabnya. Jadi ini ancaman bagi kita. Ya, bagi siapapun ya yang tidak mau menerima perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolak perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Gambarannya dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai. Di hari, pada hari suatu ketika, di hari orang-orang zalim, artinya orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai. Pada hari itu orang-orang zalim menggigit kedua tangannya. Perhatikan, kita di dunia ini, seapes-apesnya kita, sesedih-sedihnya kita, ketika kita menggigit, itu kita hanya menggigit satu jari. Satu jari, seperti ini. Ya, saya praktekkan seperti ini, maaf. Ya, aduh gitu. Ya, jarang ada orang yang sampai 2 jari atau 3 jari. Perhatikan, ini orang-orang zalim. Ya, orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah. Ini saking menyesalnya pada hari kemudian, di akhirat nanti, kedua tangannya digigit. Ya, mohon maaf, ada di antara bapak dan ibu gak yang bisa masukkan kedua tangannya ke mulut? Ada gak? Satu aja. Gak bisa. Orang zalim akan lakukan itu saking menyesalnya. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadai. Di hari ketika orang zalim menggigit kedua tangannya. Kata para ulama, bahkan orang zalim itu memasukkan tangannya sampai ke siku. Kedua tangannya sampai ke siku. Itu saking menyesalnya. Kita di dunia begini aja deh. Ya, seapes-apesnya kalau kata orang gitu. Ya cuma begini. Ya, ini yauma ya'addu dzalimu ala yadai, kedua tangannya. Wa yaqul, seraya berkata. Apa mereka katakan? Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya dulu. Andai dulu di dunia aku mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal dulu dengar ini kajian begini gitu, dengar sunnah Rasulullah. Jangan melakukan perkara yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Saya sering dengar dulu itu di radio, di TV, di masjid, sambil lewat naik mobil dengar, oh ikuti sunnah Rasulullah. Tapi kalau saya nggak mau, ya Allah nyesel ya. Ya, sambil dia gigit itu tangannya, sambil dia berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya, alangkah baiknya dulu di dunia seandainya aku mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tapi penyesalan, ya, mereka tidak mungkin dikembalikan lagi ke dunia. Baik. Ya, jadi ini berat ancamannya bagi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika. Ya, maka sampai di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala wa rabbika. Maka demi Rabbmu wahai Muhammad la yu'minun. Mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka itu menjadikan engkau hakim. Ya, sampai mereka itu menjadikan engkau hakim wahai Muhammad. Artinya, kalau kita menemukan perkara-perkara, ya, maka kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah yang datang dari Rasulullah SAW kita terima. Ada larangan yang datang dari Rasulullah, kita jauhi larangan tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika", demi Rabbmu wahai Muhammad, demi Tuhanmu wahai Muhammad, la yu'minun. Mereka tidak disebut sebagai orang-orang yang beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau hakim wahai Muhammad fima syajara bainahum, terhadap permasalahan yang terjadi di antara mereka. Ya, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian mereka tidak menemukan, ya, mereka tidak menemukan dalam diri-diri mereka haraja, kesempitan, mimma qadaita, terhadap keputusan engkau wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri. Mereka berserah diri menerima keputusan itu dengan sebaik-baik penerimaan. Ya,
Itu baru kita disebut sebagai orang-orang yang beriman. Ketika kita menerima keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada kesempitan di dalam dada kita. Ya, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, perhatikan. Yang diseru di sini adalah orang-orang yang beriman. Karena susah kalau bukan orang-orang beriman yang diseru itu susah. Ya, kadang-kadang mereka dengar, ya mohon maaf kayak kayak anjing itu kan. Ya, anjing itu kan diusir tidak diusir, dia tetap menjulur-julurkan lidahnya gitu loh. Ya, ada orang disampaikan hadis Rasulullah, dia dengar hadis Rasulullah. Bahkan ada orang hadis Rasulullah nggak salah apa-apa diserang, dikritik gitu kan. Ini hadis Rasulullah SAW berlakunya di zaman bahla. Ini berlakunya 14 abad yang lalu, sekarang udah nggak cocok lagi. Subhanallah, padahal kalau kita lihat KTP-nya orang-orang yang bilang seperti ini Muslim. Islam gitu kan seperti itu. Tapi sangat benci dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya di sini yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman itu gampang untuk diajak, gampang untuk diseru. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatilah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ati'ur rasulah, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Perhatikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ati'ullah. Artinya wajib bagi kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya, enggak ada pertanyaan, enggak ada kritikan. Wajib bagi kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ayat selanjutnya, Allah berfirman wa ati'ur rasul. Ya, taatilah rasul. Ya, wajib bagi kita ya untuk menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Ya, sebagaimana kita menaati Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, maka demikian pula halnya kepada Rasulullah SAW, wajib bagi kita untuk menaati Rasulullah SAW secara mutlak. Nggak ada pertanyaan, benar nggak sini sabda Rasulullah? Benar nggak sini berkesesuaian dengan firman Allah? Nggak boleh. Ya, ketaatan kita kepada Allah mutlak, ketaatan kita kepada Rasulullah mutlak. Perhatikan ayat selanjutnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian. Nah, perhatikan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pemimpin, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ketaatan secara mutlak kepada pemimpin. Akan tetapi ketaatan kita kepada pemimpin terikat kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Bisa dipahami? Ya, artinya ketika pemimpin kita menaati Allah dan Rasulnya, maka wajib bagi kita untuk menaati pemimpin kita tersebut. Akan tetapi ketika pemimpin kita tersebut memaksiati Allah dan Rasulnya, maka kita kembali kepada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun itu termasuk pemimpin, fi ma'siyatil khaliq, dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya kepada yang ma'ruf saja. Ya. Jadi, ketaatan, saya ulangi sekali lagi. Ketaatan kita kepada Allah mutlak, ketaatan kita kepada Al-Qur'an mutlak, ketaatan kita kepada Rasulullah mutlak, ketaatan kita kepada hadis-hadis yang sahih itu adalah mutlak. Ketaatan kita kepada pemimpin tidak mutlak. Akan tetapi terikat kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Kapan pemimpin tersebut menaati Allah dan Rasulnya, wajib bagi kita untuk mengikuti pemimpin tersebut. Tapi kalau tidak menaati Allah dan Rasulnya, maka kita tidak wajib mengikuti pemimpin tersebut pada perkara yang dia tidak taati Allah dan Rasulnya. Tanpa melepaskan ketaatan kita secara totalitas kepada pemimpin kita tersebut. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa in tanaza'tum fi syai'in. Ya, kalau kalian berselisih dalam satu permasalahan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin? Farudduhu ilallahi war rasul. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan, Allah di sini tidak mengatakan farudduhu ilallah, kembalikan hanya kepada Allah saja, enggak. Akan tetapi di sini Allah katakan farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, war rasul, dan kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini artinya bahwa ketaatan kita kepada Allah, ya, dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan satu kesatuan, tidak boleh terpisahkan. Tidak boleh hanya menaati Allah saja, lalu kemudian tidak taat kepada Rasulullah. Tidak boleh hanya menaati Rasulullah saja, lalu kemudian tidak menaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, keduanya harus ditaati secara mutlak. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian memang benar-benar beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan pada hari kemudian,
Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah sebaik-baik sikap kita sebagai orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, wa ma arsalna min rasul. Dan tidaklah kami mengutus, kata Allah Subhanahu wa taala, dari seorang rasul pun illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan karena inisiatif kita sendiri, ya, bukan karena hawa nafsu kita sendiri, bukan karena kemauan kita sendiri, akan tetapi karena kita mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Kita menaati Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun ya illa liuta'a, kecuali untuk ditaati biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berdasarkan hawa nafsu kita saja, akan tetapi itu semua karena perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, ya, fattabi'uni, ikuti aku, ya. Jadi kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, berkata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, beliau mengatakan, fi babi fardi ta'atir rasul, ya, beliau mengatakan, ya, pada bab kewajiban menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, man yuti'ir rasul, barang siapa yang menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis kalau kita menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berkata Imam Asy-Syafi'i, wa kullu faridatin faradahallahu ta'ala fi kitabihi. Jadi setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan dalam Al-Qur'an, kal haji, seperti haji, was salati, dan salat, was zakati, dan zakat, laula bayana Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai tidak ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunna na'rifu kaifa natiha, maka kita pasti bingung, kita pasti enggak tahu bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wala kana yumkinuna ada syai'in minal ibadat. Dan kata Imam Asy-Syafi'i, kalau misalnya tidak ada penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin bagi kita untuk melaksanakan atau untuk menunaikan ibadah-ibadah tersebut. Wa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila wa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam minasyariati bihadhil manzilah. Oleh karenanya, ya, kalau kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat ini, kanat ta'atuhu alal hakikati ta'at Allah, bahwa menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, alal hakikati, pada hakikatnya adalah menaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Dan hendaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati, hendaklah waspada, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yukhalifuna an amri, terhadap orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibahu fitnah, bahwa mereka akan ditimpakan fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang pedih. Jadi ini ancaman bagi kita. Ya, ini ancaman bagi kita. Mohon maaf. Maaf ya. Jadi ini ancaman bagi kita. Jika kita mengingkari atau menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya tidak usah jauh-jauh, Bapak dan Ibu sekalian. Kita tahu pada perang Uhud. Ya, pada perang Uhud, perang kedua terbesar dalam Islam, dalam sejarah Islam. Terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Setahun setelah terjadinya perang Badar. Di perang Uhud, ya, itu
putaran pertama, ya di putaran pertama kalau kita sebut seperti itu kaum muslimin sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin pada saat itu sudah dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan kocar-kacirnya musuh, ditandai dengan tunggang langgangnya, larinya wanita-wanita atau istri-istri orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya. Jadi pada kabur. Mereka kalau berperang, itu biasanya mereka membawa istri-istri mereka, wanita-wanita mereka. Jadi benar-benar all out gitu. Ya, jadi taruhannya nih kalau kita kabur, kita kalah, istri kita nih diambil, wanita kita nih diambil. Ya, jadi mereka bawa itu. Wanita-wanitanya, istri-istrinya mereka bawa. Jadi mereka para istri-istri itu menyemangati dengan memukul alat-alat musik itu kan seperti itu, dari belakang menyemangati mereka. Seperti itu. Nah, kekalahan mereka ditandai dengan tunggang langgangnya mereka. Jadi kabur itu wanita-wanitanya sampai kelihatan betis-betis mereka kelihatan. Perhiasan-perhiasan mereka yang ada di betis kelihatan karena diangkat itu kainnya untuk kabur tunggal langgang seperti itu. Ya, maka apa yang terjadi? Para pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas bukit di atas Jabal Rumat atau disebut juga dengan Jabal Ainain. Ya, ada sekitar 50 pemanah di situ ditempatkan oleh Rasulullah. Sebelumnya para pemanah ini sudah diberikan instruksi oleh Rasulullah ya sebelum terjadi peperangan. Beliau mengatakan, la tabrahu makanakum. Jangan kalian tinggalkan tempat kalian. Apapun yang terjadi. Mau kami dikalahkan, mau kami mengalahkan, mau burung bangkai sudah berputar-putar di atas kepala kami, la tabrahu makanakum. Jangan tinggalkan tempat kalian. Ini instruksi dari Rasulullah. Ketika orang-orang kafir sudah tunggang langgang, ya, mereka sudah kabur semua. Namanya ganimah, harta rampasan itu kan banyak. Mereka teriak dari atas, ganimah, harta rampasan. Mereka sudah melihat kaum muslimin, teman-temannya yang lain sudah para memungut itu, sudah pada mengambil harta rampasan gitu, seperti itu. Mereka di atas goyah. Ya, para sahabat, sebagian sahabat tuh goyah. Ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah." Di antara kalian, yaitu pasukan pemanah sekitar 50 orang itu, di antara kalian ada yang menginginkan dunia, wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Jadi terbagi dua itu para sahabat. Ya, makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, aku tidak pernah mengetahui ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan dunia kecuali setelah kejadian ini turunnya ayat, minkum man yuridud dunya. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Ya. Apa yang terjadi? Mereka berselisih di atas. Ya, ayo kita turun gitu loh. Kata pemimpinnya, tidakkah kalian mendengarkan, mengingat instruksi Rasulullah, la tabrahu makanakum, jangan tinggalkan tempat kalian. Akhirnya mereka sebagian beralasan, ya mentawil. Jadi mentawil sabda Rasulullah. Loh, ini kalau misalnya pertempuran masih berlanjut, kan seperti itu. Tapi sekarang kan sudah bubar, sudah kabur, ngapain lagi gitu loh, kan seperti itu. Maksudnya Rasulullah, kata mereka, sebagian mereka, ya. Mungkin maksudnya Rasulullah kalau pertempuran masih berlanjut jangan, tapi sekarang udah kabur ngapain lagi gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun turun. Mereka memaksiati satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, sebagian kecil sahabat memaksiati satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Ya. Setelah mereka turun dari bukit tersebut, Khalid bin Al-Walid yang pada saat itu belum masuk Islam, yang menjadi sayap kanan yang mengomandoi pasukan berkuda orang kafir pada saat itu, dia melihat bahwa pasukan pemanah turun. Kenapa tadinya mereka nggak bisa mengalahkan kaum muslimin? Karena di perang Uhud itu kan face to face, ya, dari berlawanan seperti ini, ya, jadi berhadapan seperti ini, ya. Rasulullah kenapa menempatkan pasukan di Bukit Rumat supaya musuh tidak bisa berputar dari belakang. Ketika mereka mencoba berputar dari belakang, dihantam sama pasukan pemanah. Jeger, gak berkutik. Habis mereka, kan gitu. Ya, Khalid bin Al-Walid yang sudah kabur, ya dia lihat pasukan pemanah sebagian besarnya turun dari atas bukit. Beliau ketika melihat itu, maka dia kembali menyusun kekuatannya dengan cepat. Karena Khalid bin Al-Walid adalah orang yang sangat berpengalaman dalam medan pertempuran. Tidak pernah, panglima yang tidak pernah kalah, baik sebelum Islam maupun setelah Islam. Ya, dia lihat itu, dia kumpulkan semua. Maka apa yang terjadi? Dia pun kumpulkan pasukannya, lalu kemudian dia naik ke atas bukit, dia bunuhi yang masih tersisa, lalu kemudian mereka menyerang kaum muslimin dari semua arah secara serentak. Kacau balau, hektik, chaos pada saat itu.
Ya, apa yang terjadi? Pada saat itu bahkan saking chaosnya kondisi pada saat itu ada sahabat membunuh sahabat. Bahkan pada saat itu diisukan ada hoaks yang beredar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia pada saat itu. Perhatikan, satu perintah Rasulullah diselisihi oleh sebagian kecil sahabat, membuat Allah Subhanahu Wa Taala membuat mereka kalah. Dan Allah tidak peduli. Di situ ada Rasulullah, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala nggak peduli. Allah hendak berikan pelajaran. Mereka semua dibuat kalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kita pada hari ini? Kita bukan siapa-siapa, mayoritas kita menyelisihi puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala a'lam bishawab. Baik, karena waktu sudah berakhir, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya mungkin kita akan melanjutkan ke kaidah selanjutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, ya silakan. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Ustaz. Ada satu pertanyaan. Taib, ya barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya. Ya, taib. Tingkatannya ya seperti itu. Dalam menafsirkan Al-Quran, ya memang tingkatannya seperti itu, masya Allah. Ya, jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, kan seperti itu. Ya, kalau misalnya kita menemukan penjelasannya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, maka Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau misalnya tingkatan yang kedua, kalau misalnya tidak ada Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, maka Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya ya hadis Rasulullah SAW kita tidak temukan menafsirkan Al-Quran tersebut, maka ditafsirkan dengan perkataannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Wallahu taala alam bisawab. Seperti itu memang tingkatannya Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, kalau tidak ada hadis yang menafsirkan Al-Quran, kalau tidak ada juga sahabat, ya karena mereka adalah orang-orang yang melihat Al-Quran turun, ya tahu sababun nuzulnya Al-Quran, maka ya para orang-orang di belakang mereka yang tidak bertemu dengan Rasulullah, mereka bertanya kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Adapun contohnya saya tidak hadir di pikiran saya pada saat ini, mungkin pada pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah kita akan bawakan. Nah, wallahu taala alam bissawab. Saya yang bertanya, kalau tidak ada satu pertanyaan yang masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya tentang pemahaman Qur'aniyun. Mau menjelaskan artinya makna tersebut, apakah aliran itu masih ada? Qur'aniyun. Ya. Baik. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Yang ana fahami, ya dari bahasa Arab yang ana pahami bahwa itu kan berasal dari Quran, ya Quran, ya kemudian Qur'aniyun dinisbatkan kepada Al-Quran karena ada ya nisbi namanya di situ, ya nisbah, ya jadi berasal dari kata Quran. Sama dengan misalnya Nabi misalnya, ya Masjid An-Nabawi, masjid yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sama dengan sunnah misalnya sunni dinisbatkan ke sunnah misalnya seperti itu, ya. Jadi wallahu taala alam bisawab, secara etimologi, secara lugah, secara bahasa yang anda pahami, kalau misalnya ada yang disebut sebagai Qur'aniyun adalah yang anda pahami secara etimologi, berarti mereka hanya Al-Qur'an saja, ya. Mungkin wallahu taala alam bisawab mau memperhalus bahasanya. Jadi kalau ingkarus sunnah, kalau ingkarus sunnah itu kan kesannya buruk, jelek. Ya namanya ingkar itu kan kalau ingkar itu kan buruk gitu, ya buruk jelek gitu kesannya.
Makanya mungkin wallahu taala alam bisawab untuk memperhalus bahasanya sehingga disebutlah sebagai Qur'aniyun. Artinya mereka hanya menisbatkan menyandarkan dirinya kepada Al-Qur'an saja. Ya, menyandarkan dirinya kepada Al-Qur'an saja akan tetapi tidak mau menerima hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemungkinan makna yang kedua, ya Qur'aniyun itu yang Anda pahami secara etimologi. Kemungkinan adalah karena mereka saking cintanya kepada Al-Quran, saking fokusnya mereka kepada Al-Quran, saking banyaknya mereka membaca Al-Quran sehingga disebut sebagai Qur'aniyun. Seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini yang saya pahami secara etimologi, secara bahasa. Karena saya belum pernah melihat langsung orang-orang maksudnya yang menyebutkan dirinya sebagai Qur'aniyun. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, baik. Barakallahu fiikum.